Saya pernah membaca sebuah cerita dalam sebuah buku. Cerita itu mengisahkan tentang seorang misionaris baru. Dia baru saja mengikuti pelatihan di pusat misi, lalu lembaga misi itu mengutus dia ke suatu wilayah, satu kampung supaya dia bisa memberitakan Injil, cerita tentang Tuhan Yesus, sehingga banyak orang bisa menjadi percaya kepada Yesus. Lalu dia masuk ke wilayah itu, tapi rupanya dia terlalu takut untuk bercerita tentang Yesus. Jangankan menginjili orang, mengucapkan nama Yesus atau memperkenalkan Yesus kepada orang di sana pun dia tidak berani. Dan dia hidup selama beberapa tahun di kampung itu, tapi tidak ada satu orang pun dibaptis atau menjadi percaya kepada Yesus. Lembaga misi itu lalu menilai bahwa misionaris ini telah gagal dan dia perlu ditarik pulang untuk dididik atau dibina lagi. Maka ditarik pulanglah dia dari kampung itu. Lembaga misi itu lalu mengutus misionaris yang baru masuk ke sana. Nah, berbeda dengan misionaris pertama. Misionaris yang baru ini, dia rajin sekali bercerita tentang Tuhan Yesus. Dia menginjili orang-orang. Dan dia banyak cerita Yesus itu begini, begitu. Dia tuh sabar, dia tuh pengampun. Dia tuh suka menolong, dia cinta anak-anak. Dia mengasihi orang-orang. Pada waktu misionaris ini bercerita tentang Yesus seperti itu, lalu orang kampung itu kaget, sabar. Kalau Bapak bicara tentang orang yang namanya Yesus itu sabar, suka memaafkan, mengampuni, suka menolong, suka membantu, cinta anak-anak, dan lain sebagainya, semua sifat baik, rasa-rasanya kami pernah kenal dia. Lalu misionarisnya heran, kenal di mana? Mereka bilang, orang yang nama Yesus itu selama beberapa tahun pernah tinggal di kampung ini. Tuh, rumahnya di sana. Lalu mereka bercerita tentang ciri-ciri dia dan apa yang dia lakukan. Nah, dari situ akhirnya misionaris yang kedua ini tahu yang mereka maksudkan itu adalah misionaris yang pertama. Itu berarti bahwa misionaris yang pertama yang dikatakan atau dianggap gagal itu memang mulutnya tidak pernah ngomong tentang Yesus. Tetapi rupanya dia hidup seperti Yesus. Dia mempraktekkan karakter Yesus di lingkungan itu sampai orang-orang merasa curiga bahwa dia sesungguhnya adalah Yesus. Saudara-saudara, seandainya orang Kristen bisa hidup seperti Kristus, maka pasti banyak orang akan mengenal Kristus Yesus Tuhan kita melalui kehidupan kita. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Memang kita tidak sempurna, kita masih jauh dari sempurna. Tapi dalam hidup ini, marilah kita berusaha hidup sedemikian rupa. Supaya ketika orang melihat perbuatan kita, mereka dapat mengenal Tuhan dan dapat memuliakan Bapa kita yang di surga. Mari berjuang untuk hidup dengan lebih baik. Tuhan memberkati.